Shalom Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara komunitas Gereja Kristus Ketapang. Sungguh bersyukur karena anugerah kita masih dapat diketemukan kembali pada hari ini. Mari kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau boleh menganugerahkan kami kembali satu hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong memberikan hikmat bagi kami dalam kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakannya. Kiranya dia juga boleh membawanya sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kira-kira hal apakah yang paling berharga yang dapat kita pikirkan saat ini? Ada orang yang mungkin berpikir kekuasaan merupakan hal yang paling berharga. Tanpa kekuasaan maka hidup itu tidak berarti sama sekali. Ada orang yang mungkin berpikir bahwa cinta adalah sebuah hal yang paling berharga. Karena tanpa cinta, dunia menjadi hampa. Banyak juga orang-orang yang mungkin berpikir bahwa harta itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Dengan banyaknya harta, tentu bisa melakukan segala hal. Serasa memiliki dunia jika memiliki banyak harta ya. Namun di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, yaitu dari Injil Matius 19 ayat 16-22, mengisahkan tentang seorang muda yang kaya. Anak muda ini sudah menjadi pemimpin di usia muda. Dia juga sudah sukses dan kaya. Alkitab tidak menuliskan berapa jumlah pasti kekayaan miliknya, namun dituliskan sangat banyak. Selain itu, orang muda ini juga memiliki standar kehidupan rohani yang baik dan ketat. Kalau kita lihat sekilas, maka mungkin kita akan berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat berpotensi untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan tentu tidak akan dibiarkan pergi begitu saja, bukan? Akan tetapi Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Yesus meminta hal yang justru membuat orang muda kaya ini memutuskan untuk pergi. Di dalam Matius 19 ayat 21-22, Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dapat kita perhatikan di sini, nampaknya pemuda kaya ini memiliki anggapan bahwa keselamatan adalah salah satu pencapaian atau achievement tertinggi yang belum bisa ia dapatkan. Ia menyangka dengan melakukan segala perintah Allah itu semua sudah cukup dan lebih lagi dapat menambah achievement yang belum bisa ia dapatkan itu. Maka dari itu, pemuda itu bertanya kepada Yesus, "Apalagi yang kurang?" Mungkin pada waktu itu ketika seseorang telah melaksanakan dan menaati hukum Taurat akan mendapat jaminan kehidupan kekal. Kesalahpahaman inilah yang akhirnya membuat seseorang menjadi sombong secara rohani. Nyatanya, hukum Taurat tidak menyelamatkan dan menjadi jaminan masuk untuk kerajaan surga. Yesus mengundang pemuda kaya itu untuk hidup seturut para murid, yang meninggalkan segala miliknya dan ikut Yesus sepenuhnya. Dia perlu meninggalkan semua sehingga bisa pergi ke berbagai tempat untuk mengabarkan kedatangan kerajaan Allah. Namun anak muda itu tidak mampu menerima ajakan Yesus. Pemuda itu menolak dan pergi meninggalkan Yesus karena harta yang dimilikinya. Terkadang, kekayaan menjadi bahaya spiritual yang menghalangi relasi manusia dengan Tuhan. Pemuda kaya itu begitu mencintai hartanya. Ia tidak mampu menjual dan membagi-bagikan kekayaannya kepada orang miskin dan juga tidak mampu memenuhi tawaran Yesus untuk mengikut, mengabdi, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita kembali diingatkan bahwa keselamatan tidak melulu ada pada kemampuan berbuat baik atau hanya melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan.
melainkan bagaimana seseorang mentaatkan diri pada anugerah Allah yang melimpah padanya. Ajakan Yesus dalam menaati kehendak Allah adalah dengan mengikut Yesus sepenuhnya tanpa ada hal lain yang lebih besar dan lebih berharga dari Dia. Itulah sebabnya menaati kehendak Bapa dan Taurat yang sudah dinyatakannya menjadi tidak cukup bila kita tidak mengikut Yesus sepenuhnya. Mari kita belajar untuk lebih mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjalani perintah-Nya. Lebih daripada harta kekayaan di dunia yang tidak memberikan keselamatan kekal. Dengan demikian, hidup kekal dapat kita miliki bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam menjalani firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hari ini. Dan Roh Kudus-Mu menumbuhkannya di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.